Halo, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja, dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan dalam finansial. Amin, amin, amin. Ya, meskipun dalam keadaan sulit, meskipun lagi sakit, ada sesuatu yang ngeganjel, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi ya. Amin ya. Hari ini aku akan reading mengenai potensi cinta baru atau new relationship ya. Terima kasih ya kepada Miss Aulia yang cantik jelita yang udah ngusulin tentang tema ini ya. Ini sebenarnya adalah update energi dari judul yang mirip beberapa bulan yang lalu ya. Oke, setelah move on itu apakah ada potensi cinta baru? Nah, seperti itu ya. Jadi di sini adalah tema yang khusus untuk single baru, single lama atau single lama banget ya. Untuk divorce baru, divorce lama atau divorce lama banget kayak aku ya. Oke. Nah, seperti aku bilang tadi, di sini syaratnya kamu harus udah move on ya gitu. Move on itu berarti kamu tuh udah melupakan masa lalu. Udah nggak ada lagi belenggu trauma masa lalu ya. Udah melupakan rasa sakit hati ya. Udah merasa, aduh mendingan saya emang berada di sini sekarang dibanding saya waktu ada relationship dengan seseorang yang udah kamu putus ya, atau kamu udah cerai ya. Jadi kamu udah mulai nyaman ya, udah berdamai dengan dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti aku melihat potensinya ke depan seperti apa, relationship-nya ya, seperti apa sih orangnya, potensinya jodoh atau bukan, terus karakternya seperti apa. Bagaimana nanti kira-kira kalian ketemuannya gitu ya. Oke. Pertama-tama ya Frinimo mau mengucapkan terima kasih kepada sering datang di channel ini, yang udah sering like, udah subscribe, sering komen. Makasih banyak ya, I love you all. Bagi yang belum subscribe ya, gratis, dan jangan lupa juga tekan itu belnya ya. Oke. Ini adalah pengumuman juga bagi yang sering datang di channel ini bahwa karena setiap kali aku upload video itu kayak kondisinya darurat, emang lagi darurat ya, karena aku dalam proses sekarang sedang memantapkan diri untuk relocating ya, seperti Six of Swords yang aku pindah ke suatu tempat yang bagi aku nyaman, ke suatu tempat di mana aku bisa full recovery, bisa full healing untuk diri aku sendiri ya. Doain ya, aku juga doain buat teman-teman agar bisa menemukan harmoni dan kedamaian ya. Oke. Nah, ada 3 pile ya, pile 1, pile 2, pile 3. Seperti biasa ini adalah general reading, jadi kalau satu nggak resonate, nggak nyambung, nggak cocok, kamu pilih pile yang lain. Dan apabila tiga-tiganya nggak cocok, nggak resonate atau nggak nyambung, berarti reading ini bukan untukmu ya. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Frinimo tidak bertanggung jawab ya. Oke. Bagi yang belum menentukan juga mau pilih yang mana ya, di pause aja videonya. Aku kan mulai dari bunga yellow rose ya. Oke. Bye. Halo, pile 1, tadi kamu pilih bunga rose kuning ya, yellow rose. Enthusiasm and friendship. A single rose can be my garden, a single friend my world ya. Oke, antusiasme dan pertemanan ya. Satu tangkai bunga rose itu seperti sebuah taman ya. Dan seorang teman itu seperti dunia ya, karena emang teman itu sangat berharga ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya potensi jodoh yang akan datang kepadamu ya. Oke. Seperti aku bilang tadi intro ya, tolong jangan di skip intronya. Yang skip coba tolong balik lagi ke intro ya. Jadi situ aku sudah terangkan bahwa ini adalah keadaan di mana kamu sudah move on. Ketika kamu sudah move on tuh intinya gini loh, kamu tuh sudah tidak lagi ada perasaan sama dia. Jadi kalau dia datang ke rumahmu ya, buat pasangannya lagi, itu kamu udah biasa aja gitu ya. Atau ketika kamu stalking ya, ternyata di media sosialnya dia udah punya pacar baru ya, udah punya gebetan baru atau punya istri baru, atau punya suami baru, punya pacar baru gitu, kamu udah biasa aja. Oh, oke gitu ya. Meskipun kamu lagi sendirian, tapi kamu udah kayaknya emang kamu lebih apa ya? Lebih baik emang di tempat sekarang ini ya.
tanpa si dia gitu loh ya, kalau udah move on. Sekarang kita lihat potensi ya cinta yang datang ya kepadamu. Oke, potensi new relationship. King of Wand, Ace of Swords, oke. Ini aku tegak-tegakkan dulu ya, karena ini kan potensi ya. Kalau ini emang potensi kan, makanya kebalik ya. Oke, ada The Tower, ada Ace of King of Wand, Ace of Swords, dan ada The Tower. Oops, belum ya. Jadi nih aku lihat kok ada The Tower. Ini kamu nggak nyangka orangnya itu gitu ya. Ini aku apa rasakan ya. Oke. Jadi di sini ya aku lihat ya. Tadi aku langsung melihat Tower, menandakan bahwa orang yang akan datang kepadamu ini orang yang tidak sangka-sangka kamu akan punya potensi relationship ya. Oke. Seperti itu ya. Di sini orangnya itu aku lihat tegas ya. Orangnya tegas, orangnya udah dewasa ya. Dan dia sepertinya itu senang traveling ya. Orang itu senang traveling, orangnya senang traveling atau emang kerjaannya menuntut dia untuk banyak traveling ya, seperti itu. Oke. Di sini si King of Wand ini ya itu punya potensi di mana juga kamu ketemunya itu selain di networking, itu ada potensi kamu ketemu di medsos ya, atau di online gitu deh, dating online, atau ketemu di media sosial yang beda negara sama kamu, beda pulau ya, berjauhan kamu ya. Oke. Dan di sini ada Ace of Swords. Ini menandakan bahwa ini ada cinta baru ya. Cinta baru yang ternyata kamu nggak nyangka bakal ketemu orang seperti ini gitu loh ya. Dan ketika itu kamu merasa ya kamu tuh kayak di ujung penantian, kamu kayak di ujung suatu masalah yang udah hampir selesai, dimana kamu sedang menyelesaikan suatu perkara ya, apapun itu. Aku sih nyangkanya ya sebagian besar yang pilih Yellow Rose ini itu kamu sedang berada di ujung penyelesaian suatu sengketa dengan mantanmu ya. Itu sih yang aku rasakan, dimana kamu udah mulai bangkit, udah mulai move on ya, udah mulai meninggalkan hal-hal yang ngebelenggu kamu gitu loh ya gitu. Makanya di sini kamu kaget ketika ada orang datang ke kamu ya gitu loh ya. Coba di sini ada Ten of Swords ya. Jadi di sini aku lihat kamu banyak energi Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Karakternya tadi sih aku lihat emang dia orangnya agak-agak ngeguruin gitu ya, agak apa ya, tegas ya. Tegas, tapi dia tuh sebenarnya hatinya itu lembut ya, karena dia ngajarin kucing men, sabar berarti ya. Dia orangnya juga sabar. Oke. Nah sekarang aku melihat ya, coba kita lihat lagi karakternya lagi seperti apa ya. Selain nanti aku lihat dia potensinya seperti apa ya. Kamu tuh potensi apa sih? Oke. Dia tuh orangnya banyak, punya mimpi banyak ya. Dan dia itu aku lihat ya, kalau dilihat dari karakternya si Seven of Cups ini, itu aku melihat dia tuh berkarir di bidang entrepreneur ya. Jadi dia tuh punya bisnis sendiri gitu loh ya, punya bisnis sendiri gitu aku lihat. Oke. Bisa juga menandakan ya, dia tuh sebenarnya banyak pilihan ya selain kamu, tapi he or she pick you gitu loh ya gitu. Oke. Nah sekarang aku melihat potensinya dia ke kamu tuh apa ya. Potensinya ke kamu tuh dia apa sih, coba kita lihat ya.
Oke, tuh kan ada the world. Oke. Satu lagi ya. Oke. Ini potensinya aku lihat ya, si dia ke kamu itu, jadi di sini itu kamu sama dia itu berpotensi untuk saling menyembuhkan luka yang udah pernah kalian alami ya, luka dari relationship yang lama ya, karena ada Three of Swords dan ada Six of Cups, di mana itu nanti kalian nyaman satu sama lainnya, di mana pada awal pertemuan itu kalian pasti banyak penyesuaian ya, banyak penyesuaian, tapi di penyesuaian itu kalian tuh menyembuhkan satu sama lain, healing satu sama lain ya. Dan di sini ada energy the world, di mana ini adalah suatu jawaban dari universe, dari semesta, dari ilahi atas manifestasi kamu ya, atas doa-doa kamu ya. Ya, kamu seperti melemparkan topi ini, melepaskan ke semesta untuk mendatangkan seseorang yang jodoh ya, atau mendatangkan suatu kondisi di mana kamu tuh nyaman ya, suatu kondisi di mana kamu tuh bisa healing gitu loh, bisa bergembira lagi, bisa menemukan dunia kamu lagi ya. Dan di sini kamu ketemu si dia yang ternyata membuat kamu nyaman gitu loh ya. Itu potensi kamu sama dia seperti apa. Kalau diperkirakan nanti jodoh, aku sih lihatnya iya ya, karena kalian tuh kayak ada six of cup, di mana kamu itu kayak nyaman satu sama lain gitu loh ya, gitu. Jadi ada potensi untuk jadian, untuk union gede ya gitu. Coba aku buka lagi ya. Ups, ntar ya, belum siap aku. Karakter tadi sudah ya. Potensi jodoh sih aku lihat ya, karena lihat dari Six of Cups. Oke. Pertemuannya tadi juga udah ya. Gitu, udah ada potensi ya. Si dia juga ada energi Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke. Nah, ini pengen keluar nih. Oke. Potensi untuk jodoh ya. Ada Queen of Pentacles soalnya ya di situ. Dimana di sini kamu jadi nyaman tuh ya, sama jadi nyaman gitu. Kamu tuh udah grounded, kamu ada kucing-kucing banyak di sini ya, dimana kucingnya tuh nyaman sama kamu gitu loh ya. Duduk-duduk tuh di kakinya yang berbentuk akar, dimana kamu tuh bener-bener ke dalam gitu loh ya, kakinya itu benar-benar ke dalam, ke tanah, di mana kamu tuh jadi stay sama dia. Seperti jodohnya tuh yang membuat kamu grounded, jodoh yang buat kamu kayak napak tanah, jodoh yang yang cocok gitu loh, yang cocok, yang bisa membuat kamu tuh emang kalian itu kayak jodohnya tuh saling melengkapi gitu loh ya. Aduh, susah banget tadi ngomongnya, saling melengkapi, selain nyaman juga kayak saling melengkapi. Di sini kamu menjadi seperti kamu tumbuh menjadi kamu seutuhnya gitu loh yang aku lihat ya. Ups, aduh jatuh tau nggak, baru aku kocok ya, kan. Baru aku tadi mau lihat di belakangnya ada apa, ada Ten of Pentacles. Di sini aku lihat ya, kalau kalian udah berumah tangga dulunya, pernah berumah tangga, di sini menjadi suatu kayak pertemuan dua keluarga yang jadi satu ya, di mana materi juga tidak jadi masalah ya. Di sini kamu bertukar kasih sayang gitu loh, Two of Cups ya. Jadi emang ada potensi jodoh, iya banget ya. Oke. Nah, sekarang baru aku mau lihat ya, apalagi ya. Oh, Charms ya. Oke. Nah, sekarang fun partnya yaitu Charm. Sebelum ke Charms ya Lovelies ya, aku udah siapkan 2 kartu tadi. Karena aku feeling ya, coba ya ngaku bagi yang belum bisa move on ya, masih suka stalking atau berat gitu, maksudnya tuh kalau dia ternyata udah punya pasangan tuh kamu masih sakit hati, kamu masih belum bisa melepaskan kayak kepemilikan gitu, belum bisa melepaskan kegundah-gulanan kamu ketika si dia udah punya yang baru gitu ya, atau kamu masih terbelenggu, masih teringat-ingat bahwa si dia akan berubah. Nah, itu kamu belum move on ya. Jadi sini kan tadi syaratnya kamu sudah move on, tapi aku udah siapin 2 kartu bagi kamu yang belum move on ya. Untuk yang pilih Yellow Rose, di sini kondisi kamu seperti ini ya, si Knight of Sword yang terbalik ya, dimana di sini kamu ada delay ya, ada suatu hambatan
untuk kamu maju ya. Kalau di sini kan kamu maju dong menuju ke sepeda motor ini ya, ada petunjuk jalannya tuh si elang ini, di mana kamu akan melaju ya, melaju meninggalkan masa lalu menuju masa depan. Yang tentunya masa depannya kamu maunya bahagia dong, maunya menemukan cinta yang selaras sama kamu ya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau kamu pakai motor kamu bisa menjelajah kemana aja, arah yang kamu inginkan tuh bisa kemana aja. Tapi karena tadi terbalik, ini berarti kamu pasti punya ganjelan ya. Dan di sini ada ten of spring ini juga bisa dikatakan sebagai ten of one, 10 tongkat ya, dimana di sini ada pesan untuk minta bantuan dari teman-teman ya, keluarga siapapun itu, bisa juga ahli ya. Kalau kamu sempat apa ya, kayak nggak move on gitu, masih sedih ya, masih agak-agak depresi ya. All work and no play. Jadi di sini adalah tentang penyelesaian suatu masalah ya. Makanya di sini bebannya berat kamu karena ada sesuatu yang belum selesai. Jadi harus selesaikan. Kalau tidak selesai ya kamu minta bantuan gitu ya. Being weighed down by too many responsibilities. Jadi banyak tanggung jawab yang harus kamu pikul, banyak tanggung jawab yang harus kamu pikul bebannya. Dan di sini disarankan agar kamu minta bantuan teman-teman ya. Nah ini apabila kamu belum move on ya. Oke, lovelies, yang ini aku simpan aja karena sekarang mau ke charms. Oke. Ada U ya. Ada M. Coba ini bisa inisial, bisa kota asal ya, bisa tempat kamu ketemu dulu sama dia ya. X. Nah, bisa juga seseorang yang udah kamu kenal ya. Tadi kan aku bilang ini cinta baru. Bisa juga gini loh, ini tuh orangnya orang lama ya, tapi kamu tuh dulu nggak ada relationship sama dia, cuma temenan. Bisa ex teman kantor, ex teman sekolah ya, kayak gitu. Atau kalaupun belum pernah ketemu, bisa juga potensi bahwa ini adalah apa ya, kayak past life relationship. Oh, aku belum buka charms, nanti aku buka charms X, aku taruh sini. Me and you ya. Ada H, ada D, mad, ada 3. Me and you kan, me and you ya. Oke. Nah sekarang aku buka charms deh. Tadi aku belum sempat buka charms ya. Sekarang kita charms pesan untukmu ya. Itu seperti apa? Oke. Karena potensinya si dia yang akan datang kepadamu itu ya jodoh ya, jodoh yang bisa healing satu sama lain gitu loh. Oke. Dimana kamu di situ tuh tadi aku lihat yang ada tawar, dimana kamu nggak nyangka nih ini orangnya tuh kayak ini ya. Karena kalau jodoh ya, aku pernah ngerasain itu kamu tuh kayak pas ketemu tahu aja ini kayaknya jodoh aku deh, kayak gitu ya. Ada sih sebagian besar sih ya, tapi ada juga yang enggak ya, enggak ngeh gitu. Forgiving and learning lovelies, untuk memaafkan dan belajar dari apa yang udah terjadi ya. Calling in your soulmate ya, panggil tuh soulmate kamu ya, di doa, di afirmasi, di visualisasi ya, dan itu bisa membawa si dia datang kepadamu. Makasih banyak ya bunga rose kuning. Udah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Bye-bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih trumpet gentian ya, bunga yang berwarna ungu ya, power and healing, kekuatan dan penyembuhan ya. Ini kalau healing di sini berarti lebih banyak ke penyembuhan jiwa ya, ke soul ya, ke yin kamu. Oke. To get what you love, you first have to be patient with what you have. Berarti untuk mendapatkan apa yang kamu cinta, apa yang kamu suka ya, pertama-tama itu emang kamu harus bersabar dengan apa yang kamu punya sekarang ya. Jadi intinya di sini kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya gitu loh ya, gitu. Oke, dalam ini umum ya, nggak relationship aja, mengenai misalnya sekarang nggak ada kerjaan, yang nggak ada project kayak aku ya, tapi bersyukur bahwa masih ada cinta, masih ada kebahagiaan, masih ada tawa ya, kayak gitu. Oke, dan ternyata juga semesta tidak membiarkannya, masih ada rezeki sedikit dari sana dari sini ya, yang kadang-kadang kita nggak tahu dari mana itu datangnya ya. Nah sekarang aku melihat ya tentang ini, temanya kan adalah potensi cinta yang akan datang.
Tapi dengan catatan kamu udah move on loh. Oke. Nah, kalau move on itu coba kamu kalau yang tadi skip intro, kamu lihat lagi intronya bahwa catatan kalau kamu move on itu di mana kamu tuh udah melepaskan si dia. Berarti ya contoh fisiknya kalau dia ternyata di media sosialnya itu udah punya pasangan nih, udah posting nih ya, istri atau ex istri atau ex suami atau ex pacar udah kayak gitu. Itu kamu nyantai, oh udah punya pacar tuh ya, masih cakepan gue kayak gitu ya. Atau kalau dia datang juga, kalau aku juga dulu pernah ketemu ya, dan ternyata mantan aku udah punya gitu, aku biasa aja ya, malah yang grogi dia ya kan. Nah sekarang aku melihat ya, untuk singles baru lama atau lama banget, untuk divorce baru lama atau divorce lama banget ya, coba ini potensi jodoh kamu ya yang akan datang ya. Kita lihat juga nanti kamu ketemunya seperti dalam suasana seperti apa, maksud aku ya. Oke. The Star ya, oke. Wow, ada Queen of Pentacles. Oh my god, orang langsung serius kali. OMG. Halo. Oke. Nah, di sini ya aku lihat sih ya, si orang ini datang ketika kamu itu healing ya, lagi healing, bener tuh, ada the star. Ada the star ini menandakan kamu di belakang itu ada sesuatu yang nyakitin banget ya, ada sesuatu yang kayak nyakitin kamu tuh dalam banget, ada pengkhianatan ya, ada sesuatu yang gak terbuka sama kamu ya, karena ada energi Seven of Swords juga, dimana ini adalah energi deception ya, kayak gitu. Nah, kamu ketemu ya ketika kamu tuh udah nyaman, kamu udah berdamai dengan dirimu, kamu udah healing man, oke, udah punya kekuatan. Lihat dong, coba aku liatin ke kamu ya, bahwa si Queen of Pentacles ini tuh lihat akarnya tuh kayak kakinya tuh ada akar, jadi dia tuh udah grounded, bener-bener udah nyaman dengan diri sendirinya, udah menerima di belakang bahwa ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, ada sesuatu deception atau apapun itu ya yang kamu buat kamu terluka, tapi di sini kamu udah healing ya, udah grounded, kamu udah nyaman tuh kan, akarnya udah nembus ke tanah ya, terus kamu sepertinya pohonnya juga udah berbuah ya gitu. Nah di sini ya sedia datang kehidupanmu dengan tiba-tiba karena energi Seven of Swords, atau bisa juga diartikan bahwa kamu sama dia itu secretly ketemunya tuh kayak apa ya, backstreet gitu loh ya. Kalau aku dulu bilangnya tuh backstreet, jadi kalau kamu punya orang tua tuh kamu nggak mau orang tua kamu tahu dulu, kamu nggak tahu teman-teman kamu tahu dulu, karena ini sih aku rasakan ya, kamu ini berat di belakang ya, karena ada jadi star, jadi kamu nggak mau orang-orang tuh tahu ya, jadi kamu ingin menutupi, ingin protect dirimu, ingin melindungi dirimu dari orang-orang yang nosy, orang-orang yang kepo gitu loh, lu udah pacaran lagi kayak gitu ya, atau kalau suatu saat putus kamu nggak mau tuh orang-orang kayak nggak mengasihani kamu gitu loh ya, itu sih aku tangkap ya, kan di sini kamu udah punya the star, dimana kamu tuh udah nyaman dengan dirimu sendiri ya, dimana aku merasa juga kamu spiritualitas kamu juga udah terbangun. Nah sekarang aku mau mengupas ya, who is he or she ya, oke. Karakternya seperti apa ya, kalau karakternya sih aku lihat sih emang dia serius ya sama kamu ya, pas pertama ketemu tuh kamu serius. Di sini juga aku belum melihat potensi ketemunya di mana ya. Coba sekarang yang aku mau tanyakan adalah siapa sih orang ini ya, kita lihat karakternya. Bisa cinta baru ini ya, ada Ace of Swords, oke. Jadi kamu cinta baru, bisa orang baru, bisa juga kamu udah pernah ketemu sebelumnya tapi belum pernah pacaran sama ini orang gitu loh ya. Page, ini kemungkinan orangnya itu lebih muda dari kamu atau dia punya energi muda ya. Ada the Tower lagi ya. Oke. Nah di sini aku lihat ya, kamu punya energi Virgo, Taurus, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Si dia juga ada energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Kamu sama dia itu punya latar belakang yang sama, di mana di belakang itu keras ya menimpa kamu dalam relationship gitu loh ya. Oke. Nah sekarang aku mau lihat kamu potensi ketemunya seperti apa sih. Oke. Potensi ketemunya ya please.
Oke. Potensi ketemu. Oops. Oh my god, the lovers, man. Ada the lovers. Jorok banget kamu sama dia. Ya karena emang kamu lihat kamu ceritanya tuh kayak apa ya? Kayak cermin gitu loh, ya. Sama ininya. Jalan ceritanya kamu sama dia. Gitu. Jadi ketika kamu ketemu, ini sih alam semesta, ilahi itu kayak mempertemukan kamu aja gitu loh, ya. Oke, coba aku satu lagi deh. Jadi ketemunya tuh gimana? Ada apakah karena dari networking, atau kamu nemu dia di sosial media, atau dikenalin sama orang tua atau sama temen, ya? Satu lagi dong, di mana sih mereka ketemu, ya? Untuk yang pilih Pak Trumpet Gentian. Es Pentacle juga, ya, sama-sama emang orang baru. Jadi di sini ya, kalau seperti ini energi mengatakan bahwa ini adalah seseorang yang benar-benar baru, ya. Jadi nanti sepertinya alam semesta dan ilahi itu kayak ngebawain dia ke pangkuanmu aja, atau kamu ketemu aja gitu. Berarti di sini ketemunya kamu banyak pilihan, bisa dari networking, bisa dari teman circle kamu, bisa dari sosmed juga bisa, ya, kayak gitu. Oke. Oke, karakter di sini aku lihat ya itu orangnya selain tadi serius, ya, dia tuh orangnya juga kayak apa ya, lincah gitu, pandai berbicara, ya. Coba aku buka lagi untuk karakter si dia, ya, akan datang kepadamu. Oke, ada Nine of Sword, ya. Oke. Oh, ternyata banyak banget. Aku ambil aja gitu semua. Udah tanggung, ya, aku tak ambil aja ada. Jadi ini seperti menjelaskan gitu loh perjalanan hidupnya si dia, ya. Oke, jodohmu ini kan jodoh, ya, udah ada Ten of Pentacles, ada the lovers tadi, ya. Jadi sini aku lihat, ya, perjalanan hidup tuh sama kamu punya energi the star, di mana di belakangnya tuh menyakitkan, ya, ada energi Five of Cups, ada Nine of Swords, ya, di mana dia tuh kayak masih kepikiran tentang suatu pengkhianatan, tentang suatu ketidakadilan, ya. Dan di sini sepertinya dia tuh lagi tidak mencari jodoh sama kamu, ya. Tapi dia move on nih, berhasil move on, ya. Walaupun sebenarnya kalau ketemu seseorang dia tuh kayak masih terbelenggu gitu loh, ada energi Eight of Wands. Tapi ya ini juga bisa energi kamu, ya, Lovelies, ya, karena kalau aku suka sering baca komen tuh, oh itu energi aku, Bun, gitu. Berarti emang energi ini bisa kebalik-balik, apalagi ini adalah pembacaan umum, ya, general reading, ya, Lovelies, ya. Dan di sini ada Knight of Wands. Dan ketika itulah kamu datang atau dia datang ke kehidupanmu, gitu, ya, Lovelies, ya. Jadi karakternya di sini aku lihat karakternya orangnya tuh isi, ya, energi the Fool. Orangnya tuh sebenarnya apa ya, nggak selalu ngeribetin yang berat-berat gitu loh. Orangnya tuh gampang diajak komunikasi, itu sih aku rasakan sekarang nih, aku dengar gampang diajak komunikasi, gampang diajak diskusi, ya. Tapi dia orangnya hati-hati, itu yang aku rasakan, ya, karena energi Seven of Swords juga dia orangnya hati-hati. Berarti apabila dia udah mutusin bahwa kamulah yang ingin dijadikan pendampingnya, berarti emang dia serius banget gitu, ya. Coba aku cek lagi. Ada ke potensi jodoh, ada banget, ya. Ada Ten of Pentacles dan ada karakter sudah. Nah, proses pertemunya tadi belum terjawab terus, ya, karena di sini aku lihat emang banyak kemungkinan kamu ketemunya, ya. Jadi seperti gini loh, alam semesta dan ilahi itu pokoknya nanti dia ketemu aja gitu, ya, nggak usah bawel gitu, ya, kayaknya. Jadi ada pertolongan dari ilahi, ya, sorry ya tadi aku bercanda, ada pertolongan ilahi, ada pertolongan dari semesta, ya, Lovelies, ya. Kalau zodiaknya tadi aku lihat dia juga ada energi Cancer, Pisces, Scorpio, ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, ya, kamu juga sama, ya. Oke. Coba aku cek lagi, ya, potensi kedepannya jodoh, potensi kedepannya seperti apa, jodoh, ya. Who is this person? Itu orang baru, ya, yang langsung serius kalau ketemu kamu, meskipun di belakang cerita hidupnya hampir sama kamu, ya. Oke. Nah sekarang baru aku mau buka ini dulu, ya, Oracle. Oke. Nah sekarang aku mau buka Oracle sebelum aku buka Charms, ya.
Sorry ya agak berisik ya di sini karena aku tuh dalam proses relocating ya. Jadi aku akan insya Allah pindah ya ke suatu tempat yang nyaman ya gitu. Ya setahunan sih ya, makanya sekarang aku nggak buka untuk meet up ya kalau reading ya, masih ini ya masih voice note ya sayang ya. Oke. Oh ada rekonsiliasi ya, dan ada you deserve love. Oke, ada rekonsiliasi. Berarti pembaharuan cinta tadi ya. Kalau ada yang rekonsiliasi, ini ada orang lama ya, bisa mantan ya. Itu kamu ada rekonsiliasi. Tapi di sini tulisannya someone from your past is returning to your life. Ini bisa teman kantor lama, teman sekolah ya, teman yang udah kamu kenal deh. Nah akan datang ke kehidupanmu dan kamu akan jadian. Walaupun sebelumnya dulunya itu kamu nggak pacaran, nggak ada relationship sama dia. Ada heart to heart conversation di mana pastinya kamu harus ini ya untuk melakukan pembicaraan dari hati ke hati ya. Dan ada you deserve love. Ada oracle yang berbunyi ini, aku menangkap ada seorang yang merasa dia tidak patut dicinta. Di sini energi mengatakan you deserve love, kamu pantas dicintai dan kamu pantas untuk mencintai ya. You are lovable ya, jangan terlalu kecil hati gitu loh yang aku tangkap di sini. Nah, sebelum ke charms ya, aku udah siapkan 2 kartu di mana ini adalah apabila kamu belum move on, ayo coba ngaku yang belum move on tapi buka juga. Padahal tadi bilang ini kalau kamu move on ya, tapi nggak apa-apa ya. Di sini tidak ada batasan apapun. Nah inilah kartu apabila kamu belum move on. Ada Five of Pentacles di mana di sini kamu masih keingetan yang lama, keingetan sakit hati yang lama, karena emang sakit banget ya, karena energi the star itu sesuatu tuh menimpa kamu keras banget ya gitu. Di sini pesannya agar kamu menengok ke atas karena kunci kebahagiaan ini ada. Kuncinya taruh di sini kok gitu ya, kok kamu menunduk aja sih gitu ya. Di sini berarti kamu harus berpikir positif, harus bangkit, harus jalan lagi, harus positive thinking ya. Coba kita lihat dari oracle, dari tarot deck, dari fairy tarot deck ada balance, keseimbangan ya. Jadi di sini disebutkan agar kamu itu mengambil input dari orang-orang di sekitarmu ya, pertimbangan dari orang sekitarmu ya, kan pertimbangannya aku merasa ini berat banget ya, sorry aku nangkap energi sedih. Merge few points to create a better solution. Take your time, there's no need to rush. Jadi di sini balance itu tentang keseimbangan ya, tentang untuk menyatukan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berbeda ya, untuk menciptakan suatu solusi yang tepat untuk kamu ya, better solution atau justru yang tepat ya. Ambil aja waktumu, nggak usah terburu-buru ya. Jadi di sini apabila kamu masih berada di energi terkukung ya, energi ini ya, Five of Pentacles adalah kamu agar jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan, mengambil langkah, agar ikuti intuisi, ikuti logika ya, bermeditasi, berdoa ya gitu. Oke, lovely. Nah sekarang baru aku ke fun partnya untuk buka charms. Oke. Ada G, cat, S, K, N, tiganya 3 kali, tiganya 2 kali maksud aku, 3, 4, 5, 8, ini banyak angka ya, 7, B, D, R, O. Get. Kamu harus mengatakan tidak kepada seseorang ya, tapi ini umum ya, ada get, misalnya get D, get K, get S ya, kalau itu inisial ya. Makasih banyak ya Pile 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih bunga gladiola ya. Strength of character and moral integrity, kekuatan karakter dan integritas moral ya. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can be soul be strengthened.
vision clear, ambition inspired, and success achieved, ya, Helen Keller. Ini aku suka banget ya, dulu pernah baca buku tentang Helen Keller ya, biografinya. Dia seorang yang bisu, tuli ya. Jadi dia tuh berkomunikasi hanya lewat tangan sama gurunya, tapi dia menjadi inspirasi bagi semua orang dengan ketekatannya, dengan determinationnya ya, untuk menyuarakan bahwa kekurangan ya fisik itu tidak menghambat seseorang untuk berkembang ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kan temanya tadi adalah potensi cinta yang akan datang kepadamu ya, new relationship untuk single baru, single lama banget, divorce baru, divorce lama, atau divorce lama banget kayak aku ya. Oke. Nah, di sini syaratnya tuh kamu harus move on. Udah move on duluan. Berarti kalau udah move on itu kamu tuh kayak kalau lihat dia di medsos udah punya pacar baru, punya istri atau suami baru, itu kamu udah nyantai. Oh, dia toh pacarnya, masih cakepan gue kali, kayak gitu ya. Atau kalau dia datang atau kamu ketemu di mall misalnya, dia udah gandeng kamu sendiri, itu kamu udah biasa. Oh, syukur deh kalau kamu udah gitu, dia udah punya pasangan ya. Aku juga pernah kayak gitu, jadi aku nggak nyantai aja kalau ketemu dia punya pacar kayak punya istri baru, kayak aku udah nyantai, berarti itu kamu sudah move on ya. Tapi kita lihat aja potensi ya, potensi cinta baru kamu seperti apa ya. Nanti kita lihat karakternya, terus ketemunya gimana, terus potensi jodoh atau enggak gitu ya. Dan apakah maksud aku nanti ketemunya kamu kayak apa ya gitu. Oke, nah kita kupas ya. Coba potensi cinta baru yang akan datang di kehidupanmu untuk pile Gladiola ya. Bismillah ya. Wih, ada Nine of Pentacles. Oke. Ini sih menandakan dia datang ketika kamu udah berdamai dengan dirimu ya, udah punya karakter yang kuat kamu ya, udah punya moral integritas yang kuat, di mana kamu itu udah nyantai, udah berdamai dengan kalau move on kan, ini tema tentang move on, kamu tuh udah move on dari seseorang dan kamu udah nyantai, udah menerima apapun yang terjadi di belakang dan udah berdamai dengan dirimu. Oke. Udah jadi magician. Oke, ada oh my god, the devil. Ini adalah tentang potensi cinta yang baru, tapi di sini aku lihat ya bahwa ngelihat sedikit ke belakang, itu di belakang kamu berat banget, ada putusnya berat, ada perceraian ya, ada sesuatu yang nimpa kamu tuh berat. Makanya di sini ada energi the magician, di mana seseorang itu udah berkembang ya, udah seenggaknya tuh dalam proses transformasi menjadi kamu yang baru, menjadi seseorang yang punya kasih sayang baru, punya kacamata baru dalam melihat kehidupan ya. Kamu tuh udah penuh cinta ya. Kalau kamu udah punya energy dimension seperti cup ini kan, ini cup tuh lambang kasih ya, lambang cinta, lambang welas asih, tuh udah bersinar di sini ya. Gitu. Kamu logikanya juga bagus ya, intuisi kamu udah berkembang juga ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini aku lihat ya, ketika si dia datang kepadamu tuh kamu tuh lagi kayak ada godaan gitu loh ya. Jadi sih kamu berkecamuk. Aku sih ngerasa ya kok kayak ada kayak sesuatu mengatakan ke aku bahwa si mantan atau seseorang yang meracuni kamu, seseorang yang yang pernah nyakitin kamu, itu kayak pengen balik gitu loh sama kamu ya. Nih ya, ada energi the devil. Jadi mana sih kamu jadi berkecamuk. Nah, si the devil ini jadi kayak serigala berbulu domba. Dia pakai bulu domba dulu tuh ya untuk deketin kamu. Kayak sih kamu kayak perang antara intuisi, antara logika, perang antara menyembuhkan masa lalu. Udah sembuh, kamu balik lagi ke penyakit yang lama gitu loh ya, kayak gitu. Tapi dia ganteng, tapi dia romantis ya, kayak gitu ya. Oke, karena serigala berbulu domba gitu loh ya. Nah, sekarang aku lihat dianya tuh gimana sih datang ke kamunya. Karena di sini aku lihat ketika kamu udah berdamai ya, kan ketika ada gangguan datang kepadamu ya, ada godaan dari masa lalu datang ke kamu. Oke, aku lihat potensi seperti apa sih si dia ini datang kepadamu ya, sama lihat karakternya. Ini aku melihat ya. Oke, di sini aku melihat bahwa kamu ketemu dia itu dari circle pertemanan, dari
networking kamu, dari networking bisnis, networking karir kamu apa ya, klien, supplier. Oke, nah karakternya dia ini orangnya fair ya, orangnya adil, orangnya menempatkan masalah pada tempatnya ya, jadi tidak overreacting gitu loh, orangnya tuh nggak overthinking, nggak overreacting gitu ya, dan orangnya tegas ya, ada energi Queen of Wands, tapi dia welas asih karena dia Queen ya, dia tuh kayaknya romantis ya, bawa bunga gitu loh ya. Di sini aku lihat dia ada energi Gemini, Libra, Aquarius, ya ada Gemini, Libra, Aquarius juga ada ya, tapi dikit nih sih dia ya. Ada juga energi Aries, Leo, Sagittarius, ada energi Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ya ada Libra berarti dia ya. Kamu sama nih, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Virgo, Taurus, Capricorn ya, seperti itu. Jadi orangnya fair, orangnya tegas ya. Kalau fisiknya sih aku lihat dia sedang-sedang aja ya. Sebenarnya aku di sini tidak melihat fisik ya, tapi agak terlihat di sini ya, agak-agak sedang gitu loh, nggak tinggi, nggak ada yang tinggi, ada juga yang enggak gitu ya, kayak gitu. Oke, ini karakter ya. Coba aku tambah karakter satu lagi. Berarti ini kondisi dimana ketika si dia ketemu kamu, si dia tuh sedang atau dalam suatu perjalanan dia dimana dia akan menemukan dirinya sama-sama kamu ya, hampir kayak cermin juga sih kamu sama dia ya, ketika dia meninggalkan sesuatu yang udah nggak selaras lagi sama dia ya, kayak gitu. Oke, berarti sih dia juga ada energi Pisces, Cancer, Scorpio ya. Oke. Nah sekarang aku mau lihat potensi ke depan seperti apa sih. Atau bisa juga ya, si dia ini orangnya tuh gampang tersinggung, bisa loh ya, jadi kamu mesti hati-hati kayaknya ngomong ke dia ya, masih agak hati-hati, tapi orangnya romantis ya, orangnya romantis nih aku lihat dia, orangnya fair, tapi dia nggak bisa tersinggung ya aku lihat ya. Ini tadi aku tanya potensi ke depan seperti apa, karena ini energi di Empress. Ada kalau Empress tuh kan kayak energi orang hamil. Potensi si dia yang datang kepadamu ini jodoh ya, karena ini jadi Empress. Aku perkuat lagi ya, aku buka kartu lagi. Ketemu tadi udah ya di networking ya. Oke. Ada Three of Swords ya. Oh oke, berarti gini, si dia sama kamu ini hampir mirip sama pile 1 ya. Coba kamu cek pile 1 ya. Di sini potensi dia datang kepadamu itu kalian saling menyembuhkan dari luka. Si the devil ini ya, dia juga kan punya luka tuh, meninggalkan sesuatu yang nggak puguh gitu, meninggalkan sesuatu yang nggak jelas ya. Jadi sini kalian berpotensi untuk saling menguatkan, untuk saling mengobati tuh kan. Ada Knight of Pentacles, dimana dia juga energinya tuh kalem sama kayak kamu, grounded orangnya ya. Oke. Nah karakter sudah, pertemuannya juga sudah ya. Potensi ketemu di mana ketika kamu ketemu itu ada godaan datang, dan si dia ketika meninggalkan sesuatu yang gak selaras ya. Berarti sekarang aku mau buka oracle ya lovelies ya, Roman Angels Oracle. Ini pesan untuk kamu ya. Aku ambil semua aja lah ya. Keep an open mind, berarti si dia ini datang itu seseorang yang kamu gak nyangka orangnya seperti itu ya. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Bisa jadi secara fisik dia beda ya sama yang kamu suka. Kamu suka yang putih, yang datang agak berwarna. Kamu suka yang coklat, yang datang putih banget ya. Di sini dibilang katakan juga agar kamu bahwa kamu tuh oke untuk mencinta dan cintai lagi tuh oke, udah oke ya. Tidak usah teringat dari si devil yang udah pernah kamu tinggalkan ya. Jangan sampai dia kembali ke hidupmu. It is safe for you to love. Tadi yang ada itu aku agak salfoknya, ada deception di belakang ya. Oke. Pantesan kamu di sini ada energi di magician ya gitu. Kamu sama dia hampir mirip ya. Oke. Finance and career bagi yang belum ketemu ya. Oke.
Atau bisa jadi kamu harus fokus ke sini karena tadi aku lihat kamu ketemunya tuh di networking, ya berarti kamu fokus ke kerjaan dulu deh. Nah disitulah kamu ketemu ya, dan tala true love man, yes this is a romance of lifetime. Oke. Nah sekarang baru sebelum charm aku udah siapin 2 kartu ya. Karena di sini kan tadi temanya bagi yang udah move on, tapi aku merasa ya yang belum move on buka ini juga ya, buka readingan ini ya, oke? Buka channel ini. Maksud aku buka video ini. Nah, aku udah siapin ya. Sebenarnya kamu ada APR-nya apa sih? Oke, harus ada 7 of Wands. Di mana di sini kamu harus memperbaiki cara pandang kamu ya, harus memperbaiki manifestasi kamu untuk lebih berkuat lagi ya, seperti itu. Oke. Cuma tinggal perkuat di doa ya, di manifestasi. Dan ada Ace of Winter, Ace of Sword ya. Don't be deterred by challenges along the way. It's important to communicate clearly and accurately. Amazing news ideas that should be implemented. Oke, berarti ini ada sesuatu yang baru ya. Makanya di sini kamu harus perkuat doamu agar sesuatu yang baru, sesuatu yang kamu harapkan itu terjadi ya. Jadi jangan sampai challenges kayak goda-godaan itu, hambatan itu menghalangi kamu ya. Jadi di sini dibilang harus ada komunikasi yang jelas ya dan akurat ya. Berarti harus menjelaskan nih ke seorang yang lama yang ingin kembali ke hidupmu itu tegas-tegas ya, kalau kamu nggak kembali, atau kepada seseorang yang baru menjelaskan bahwa kamu ingin ke depan seperti ini gitu ya. Amazing new ideas that should be implemented. Ada ide-ide baru di mana itu bisa diterapkan. Ini bagi yang belum move on nih ya. Oke. Nah sekarang aku mau buka charms ya. Ada D, H, ini bisa inisial ya, Loveless ya, bisa kota, bisa juga misalnya kayak L tuh Surabaya ya, mobil itu ya. H tuh apa ya, Semarang bukan ya. 5, ada sesuatu yang harus kamu jawab. W nya 2 kali men. Ada H lagi, H nya 2 kali. Dan ada 7, 7557 tahun kelahiran kamu, atau 85 atau 87 atau 78 ya. Makasih banyak ya File 3 sudah nonton File Gladio. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya. Bye bye.